1. Saya Lia Rahmi dari kelompok KK46 Universitas Mula Warman, Kampung Lumbonah, Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Di sini saya sosialisasi seputar usaha kecil di masa pandemi COVID-19. Apa itu usaha kecil? Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha kecil. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Milik warga negara Indonesia. 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 4. Berbentuk usaha orang, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Ciri-ciri usaha kecil. 1. Manajemen tergantung pemilik. 2. Modal disediakan oleh pemilik sendiri. 3. Skala usaha dan jumlah modal relatif kecil. 4. Daerah operasi usaha bersifat lokal. 5. Sumber daya manusia yang terlibat terbatas. 6. Biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. 7. Karyawan ada hubungan kekerabatan emosional. Dan 8. Mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomi. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Kekuatan usaha kecil. 1. Kecepatan inovasi, di mana karyawannya memiliki gerak yang lebih luas dan dapat mengembangkan ide mereka. 2. Menciptakan lapangan kerja. Usaha kecil menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang sekitar dan membantu perekonomiannya. Usaha kecil juga menjadi salah satu kekuatan pergerakan roda perekonomian di Indonesia. 3. Fokus dalam satu bidang. Usaha kecil tidak wajib untuk selalu mengikuti permintaan pasar seperti perusahaan besar. Usaha kecil dapat fokus dalam satu bidang usaha untuk mengembangkan usahanya. 4. Kebebasan menentukan kerja, karena pemiliknya sendiri yang memegang aset dan sumber pendapatan hasil produksi, sehingga lebih leluasa dalam menentukan harga barang yang dijual ke pasaran. 5. Fleksibilitas operasional, dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. 6. Biaya operasional yang rendah. Biasanya usaha kecil mendapatkan biaya sokongan dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah dan bank dalam bentuk kemudahan pajak, donasi, atau uang tunai secara langsung. Kelemahan usaha kecil. Sedikitnya anggaran dan pembiayaan. Karena sumber anggaran dan modal, usaha kecil biasanya hanya bersumber dari pemilik. 2. Waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan. Para usahawan terpaksa harus pontang-panting berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya seperti produksi, sales, dan marketing. 3. Manajemen karyawan. Usaha kecil biasanya memiliki kelemahan dalam manajemen karyawan, di mana pemilik akan kesulitan dalam pembagian kerja yang profesional pada karyawannya. 4. Tekanan dari luar. Biasanya apabila menerima orderan dalam jumlah yang besar tanpa adanya daya produksi yang mengimbangi atau adanya kemungkinan dari perusahaan lebih besar yang melancarkan serangan yang tidak fair demi menyingkirkan persaingan potensialnya. 5. Kurangnya tenaga ahli. Usaha kecil menengah kebanyakan tidak mampu untuk membayar jasa tenaga ahli untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki. Undang-undang tentang usaha kecil. 1. Perlindungan usaha kecil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. 2.
Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Usaha apa yang cocok di masa pandemi COVID-19? Itu adalah usaha kecil yang dijual secara online. Di sini ada masker kain. Kita ketahui masker kain sekarang menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mengurangi penyebaran COVID-19 atau virus corona. Ada madu murni. Kita ketahui madu murni memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, salah satunya menjaga daya tahan tubuh. Ada ramuan herbal. Ramuan herbal juga memiliki manfaat yang sama seperti madu murni. Kopi. Di sini kita ketahui kopi banyak memiliki manfaat, salah satunya untuk kesehatan maupun untuk kecantikan. Ada makanan. Kita ketahui sekarang apa-apa kita di rumah, seperti bayar di rumah, kerja di rumah. Makanan bisa menjadi sasaran utama yang dapat kita jual di masa pandemi ini. Ini ada kerajinan tangan. Dengan kreativitas seseorang yang memiliki keahlian dalam kerajinan tangan bisa dijual di online untuk menambahkan pendapatannya. Karena kita ketahui orang sekarang banyak menghabiskan waktu di rumah dengan menggunakan gadget. Dengan keahlian kita membuat kerajinan tersebut bisa menjadi daya tarik orang untuk membelinya. Apa itu usaha online? Usaha online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet. Jenis usaha online: 1. Website. 2. Toko online atau marketplace. 3. Blog. 4. Akun sosial media. Manfaat usaha online: 1. Hemat biaya sewa tempat dan karyawan. 2. Produksinya fleksibel, bisa banyak macam. 3. Kemudahan akses lewat internet kapan saja dan di mana saja. Potensi yang ada di Kampung Lombonas: ada rotan, ada tumbuhan doyo, dan ada pohon madu. Rotan biasanya dibuat oleh masyarakat di sana, rotan itu rotan dan tiga rotan. Terus kain doyo atau yang disebut ulam doyo itu adalah kain ciri khas Dayak benua. Pohon madu, karena terdapat pohon madu murni lebah dan pohon madu murni seluruh. Kita ketahui madu banyak memiliki manfaat baik di segi kesehatan maupun segi kecantikan. Melihat potensi yang ada di Kampung Lombonas dengan kekayaan alam yang berlimpah, itu sebagai peluang usaha di masa pandemi maupun seterusnya. Di masa pandemi ini kita mengalami namanya krisis ekonomi. Untuk membantu perekonomian kita bisa membuat usaha kecil dengan cara penjualan secara online. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat sosialisasi saya